Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk kuliah pertemuan 11 ini asumsi saya ya untuk mata kuliah teknik penulisan dan publikasi internasional. Ya. Nah, kalau sebelumnya kita sudah sampaikan materi utuh terkait struktur artikel, ya, original research artikel, ya, IMRAT, ya. Kemarin sudah kita bahas terkait dengan judul dan abstrak, ya. Sekarang kita lanjutkan kepada eh, bagian ini ya, teknik dan strategi untuk penulisan di bagian pendahuluan ya atau introduction. Nah, jadi tujuan pembelajarannya adalah menyusun introduction yang sistematis ya. Kita coba alurnya adalah latar belakang, ya, gap research, novelty dan kontribusi. Ya, kalau mau dilanjutkan ya boleh ke signifikansi ya. Kemudian menunjukkan gap riset dan novelty, gap research berbasis literatur mutakhir. Jadi saya ingin menekankan, jadi kalau latar belakang itu berisi reason, alasan, ya, pentingnya topik ini untuk diangkat. Ya, selanjutnya di topik tersebut ada persoalan penting apa yang belum terselesaikan, belum tersentuh dan sebagainya ya, yang menarik untuk diselesaikan. Nah, tentunya didukung dengan state state of the art ya. Jadi penelitian-penelitian terakhir ya yang berupaya untuk menyelesaikan persoalan yang ada. Nah, dari state of the art dari penelitian-penelitian yang sebelumnya tadi ah, kita lakukan gap analysis. Nah, sehingga harapannya itu mendapatkan celah riset ya, gap riset, wilayah yang belum tersentuh, wilayah yang masih belum baik tertangani atau mungkin malah justru memang wilayah riset baru yang belum eh, yang sekarang baru dibutuhkan ya yang sebelumnya memang hal tersebut belum menjadi kebutuhan. Nah, dari gap riset yang ada itu kita eh, kemudian masuk mengusulkan ya metode pendekatan ya algoritma ya framework dan lain sebagainya untuk menyelesaikan masalah ya, spesifik yang kita hendak selesaikan yang tadi yang masalah yang apa namanya dalam konteks yang di gap yang dicela tadi ya. Nah, sehingga kita mengusulkan sesuatu sehingga itulah yang menjadi bagian novelty kita. Nah, novelty ini kita jelaskan lebih lanjut nanti kalau kita mengerjakan itu kontribusinya untuk apa. Nah, supaya lebih terukur kontribusinya itu kita lanjutkan dengan signifikansi ya secara kuantitatif ya. Nah, sehingga gag episode basis literatur mutakhir ya itu yang step on the art-nya nanti menghasilkan gap analysis ya. Nah, novelty, nah ini yang perlu dilakukan oleh kita adalah bagaimana nanti novelty dinyatakan dengan kalimat yang lugas ya. Menyatakan selanjutnya adalah menyatakan kontribusi ilmiah secara eksplisit ya. Kontribusinya terukur ini yang saya maksud dengan eh, signifikansi ya. Jadi perlu terukur, selaras dengan gap ditulis dalam bentuk paragraf ya lebih baik lah ya. Jadi intinya kita ingin menyampaikan di dalam konteks ini adalah bahwa introduction yang kuat itu adalah kunci diterima ya. Jadi ini agendanya sebenarnya dirancang untuk seperti ini ya. Dia ada apa namanya bagian awal itu adalah dia yang apa namanya peran utamanya dalam konteks pendahuluan adalah bagian pertama yang dibaca oleh reviewer. Kok pertama semua Pak tadi orang lihatnya judul sama abstrak ini kok pendahuluan juga disebut yang pertama ya. Maksudnya setelah judul dan abstrak ini bagian yang kemudian akan dilihat seorang editor atau reviewer ya pembaca itu adalah bagian eh, introduction ya, bagian pendahuluan ya. Karena ini akan menentukan kesan awal ya. Ya, skenario-nya itu di sana ya. Apakah itu layak dilanjutkan ini ya. Menjadi pondasi untuk seluruh struktur artikel di dalam IMRAT.
Nah, kemudian berikutnya adalah terkait dengan struktur sistematisnya, ya. Nah, jadi ibaratnya ini ada konteks global dan urgensi ya, mengapa topik ini penting sekarang. Nah, ini latar belakang ini harusnya mampu menjelaskan mengapa topik ini ya penting untuk diangkat sekarang ini. Nah, kemudian dilanjutkan dengan state of art dan keterbatasan ini, apa yang sudah diteliti dan apa yang belum. Nah, sehingga akhirnya ada dapat celah ya celah gap analisis tadi ya. Jadi dapat kekosongan pengetahuan yang spesifik. Nah, kita masuk di dalam gap itu untuk apa namanya masuk riset kita ya. Hal baru yang ditawarkan dalam penelitian atau hal yang masih lemah yang kita ingin tawarkan ya untuk menyelesaikan masalah yang ada. Nah, sehingga akhirnya kalau kita masuk di hal yang mau kita kerjakan tersebut, artinya ada kita juga perlu memberikan apa namanya kontribusi ya, nilai tambah yang jelas dan terukur. Nah, terukurnya itu biasanya dinyatakan dengan signifikansi, misalnya begitu. Kesalahan umumnya ini terlalu deskriptif seperti apa namanya literatur review panjang ya, gap risetnya pun kabur. Jadi cuma bilang si A mengerjakan ini, si B mengerjakan ini, si C mengerjakan ini, si D mengerjakan ini. Nah, saya mau mengerjakan ini, tapi orang agak agak sulit, masih kabur. Hubungannya A dengan B dengan C dengan dan seterusnya dengan yang akan kita kerjakan untuk apa itu tidak tersirat ya, dengan nyata ya, dengan mudah dipahami dengan eksplisit. Nah, sehingga ya orang yang baca ini akan melihat bahwa kontribusi tidak dinyatakan secara eksplisit karena hanya bilang orang lain pakai A, pakai B, pakai C, pakai D dan seterusnya, kita pakai Z. Nah, tapi nggak ada kaitan, nggak ada kita menceritakan apa kaitannya A dengan B ya, dan dengan C dan yang punya kita yang Z itu nggak jelas. Ya. Nah ini nggak boleh seperti itu. Jadi harus saling ada mampu mengaitkan ya benang merahnya itu seperti apa. Ya, jadi misalnya si A pakai metode ini, kemudian ada kelemahan kekurangannya ini, maka si B ini mengambil ide bagusnya dari si A dan kemudian berusaha untuk memperbaiki dengan mengusulkan satu modifikasi apa atau bagian mana yang diperbaiki. Si C juga gitu, mungkin si C melanjutkan punya A sama punyanya B. Nah, tapi ternyata juga nggak mudah kan mengcombine misalnya gitu, tapi hasilnya juga akhirnya tidak lebih baik daripada A sama B. Tapi mungkin ke depan ada potensi, misalnya ini hanya sekedar ilustrasi ya. Si D nanti juga penasaran dengan kerjanya C, apa iya sih nggak bisa gabungkan punya A sama B, ini hanya misal juga ya. Nah, jadi artinya ada cerita. Nah, kita lanjutkan ini ya. Jadi pentingnya introduction dalam artikel internasional ya. Jadi selain judul dan abstrak, maka bagian-bagian apa namanya, ibaratnya hal pertama yang juga akan dibaca oleh reviewer ini adalah bagian introduction ini ya. Nah, reviewer biasanya langsung menilai kualitas artikel dari introduction karena dari introduction itu ya penulis menyajikan state of the art dan pada akhirnya menyatakan kontribusinya dan sebagainya ya, termasuk sebelumnya adalah menyatakan reasonnya. Jadi kalau bagian ini nggak kuat ya sudah ya. Jadi ini akan memberikan kesan awal ya, negatif atau positifnya. Jika introduction jelas, fokus dan menarik, reviewer lebih percaya diri melanjutkan membaca. Jika kabur terlalu panjang dan tidak menunjukkan gap riset, reviewer cenderung memberikan nilai negatif dari sejak awal. Dan ya dampaknya paper kita ada peluang disarankan untuk di reject. Mengapa introduction penting? Ya, introduction adalah pintu masuk artikel membangun kreativitas penulis, menjadi pondasi seluruh struktur IMRAT ya. Menentukan apakah artikel dianggap layak teruskan ke proses review yang lebih dalam atau segera di-reject saja gitu. Nah, kemudian dampak kualitas introduction ya. Jadi kalau kuat reviewer melihat novelty dan kontribusi peluang diterima ya akan lebih tinggi. Kalau reviewer menilai artikel tidak fokus ya di dalam introduction maka risikonya ya penolakan dari artikel kita akan meningkat. Nah, kita bahas lebih lanjut peran introduction ya, tidak ya, introduction dalam sebuah artikel dalam meyakinkan reviewer.
Jadi sekali lagi introduction adalah bagian yang bentuk persepsi reviewer tentang kualitas riset. Reviewer menggunakan introduction untuk menilai apakah artikel layak dilanjutkan ke tahap review mendalam atau ditolak, ya, di reject. Nah, jadi dalam konteks ini maka ketika melihat introduction maka reviewer itu akan mencari mencari apa? Mencari konteks risetnya. Apakah topiknya ini relevan dengan tren global dalam bidang keilmuan? Apakah urgensi masalah dijelaskan dengan data? Maksudnya didukung dengan literatur mutakhir apa tidak? Nah, ini akan melihat aspek konteksnya ini, urgensinya ini. Kemudian berikutnya akan melihat gap yang jelas. Apakah ada kekosongan pengetahuan yang spesifik? Apakah gap didukung dengan bukti dari literatur yang terbaru? Makanya ini dulu, zaman dulu, dosen saya bilang, ya apa-apa nggak turun dari langit. Orang lain mau mengerjakan A, mengerjakan B, saya mau mengerjakan Z. Nah, ini hubungannya dengan yang lain apa? Nggak jelas, ya. Saya mau mengusulkan begini, orang lain pakai metode A, metode B, saya mau pakai metode Z. Lah, metodenya itu ceritanya gimana? Kan nggak jelas, gitu. Masa orang tiba-tiba jadi hebat tahu tahu metode baru, gitu. Nah, jadi maunya ini adalah ya melakukan literatur dan akhirnya membangun state of the art, ya. Nah, urutan cerita historical, ya, atau timeline bagaimana orang atau peneliti-peneliti sebelumnya menyelesaikan sebuah persoalan, ya, dibangun cerita di sana, terus akhirnya ketemulah ruang kosong, ya, gap yang belum tersentuh misalnya begitu, atau ada peluang metode ini punya kelebihan ini dan sebagainya tapi ternyata ada yang belum dicobakan misalnya gitu. Jadi juga berikutnya selain konteks risetnya, gap yang jelas juga akan melihat kontribusi yang signifikan. Apakah nilai tambah riset ini dibandingkan dengan sebelumnya? Apakah kontribusi dinyatakan eksplisit atau dan terukur? Jika tidak, maka akan menganggap bahwa konteksnya kabur, reviewer akan menilai risetnya tidak relevan. Jika gapnya nggak jelas, riset dianggap tidak orisinil. Jika kontribusi lemah, maka artikel berisiko ditolak. Nah, ini sebagaimana yang sebelum-sebelumnya kita quote, ya, kita sampaikan quote dari editor, ya, jurnal gitu, ya. Jadi introduction lemah sama dengan risiko ditolak cepat, ya. Nah, jadi ini motivasi yang ada itu ya, reviewer editor tidak akan melanjutkan membaca, ya. Yang pesan untuk mahasiswa, bangun introduction yang kuat, fokus, dan eksplisit. Tunjukkan gap riset atau kontribusi ilmiah sejak awal. Ingat, introduction adalah pintu masuk ke jurnal bereputasi, ya. Jadi mahasiswa harus melihat introduction bukan sekedar formalitas, tapi strategi meyakinkan reviewer, ya. Nah, ini beberapa hal yang ngedrap ini, ya. Jadi ibaratnya apa namanya, eh, beberapa hal yang belum, ya. Oke, kita lanjutkan. Ya. Jadi ini kalau kita bicara relevansi dengan acceptance rate, ya, poin utamanya bahwa artikel dengan introduksi yang kuat, fokus, dan eksplisit memiliki peluang diterima lebih tinggi. Ya. Reviewer itu menilai kualitas riset dari kesan awal di introduction. Nah, sehingga hubungannya apa? Hubungan langsungnya apa, ya? Kualitas introduction menentukan tingkat acceptance dari sebuah artikel yang dikirim ke sebuah jurnal. Nah, kemudian mindset untuk menulis introduction, ya, ya, untuk yang baik, ya, ya, satu, ya, dalam pikiran kita ini harus eh, fokus pada novelty. Jadi kita upayakan kita ketika menulis introduction fokus pada novelty, gunakan literatur terbaru, tulis dengan clarity, dengan jelas dan flow, artinya dengan urutan, ya, yang jelas. Jadi tiga hal ini. Satu, umumnya reviewer yang apa namanya, yang yang ya di jurnal-jurnal Q1 Q2 itu mencari hal baru, ya, yang jelas, ya, menyatakan novelty secara eksplisit, ya. Jadi kita perlu menyatakan novelty secara eksplisit di akhir introduction.
Hindari klaim umum, seperti belum banyak diteliti tanpa bukti. Ya. Kemudian yang nomor dua tadi adalah gunakan literatur terbaru. 60 sampai 80% referensi baru harus berasal dari 5 tahun terakhir. Ketika membangun state of the art. Nah, lain cerita nanti ketika membangun pondasi teori, otomatis di bagian ini kalau memang ada opsi untuk menyampaikan teori, maka ya teori klasikal yang fundamental harus muncul. Ya. Tapi kalau dalam konteks untuk membangun state of art dan akhirnya mendapatkan gap riset untuk menjadi pintu masuk kita mengerjakan, memilih spesifik yang kita mau kerjakan, maka menggunakan referensi baru. Ya. Nah, prioritasnya apa ya? Prioritas dari jurnal-jurnal yang bereputasi, yang terindeks Web of Science, Scopus, ya, dari publisher yang apa namanya prestis gitu ya. Nah, tapi karena mungkin kita ada kendala-kendala tertentu, dulu para pakar juga sudah mengatakan sebenarnya dengan sekarang eranya open access yang sedemikian rupa, maka eh, kita dengan menggunakan Google Scholar saja sudah sangat berlimpah ya untuk mendapatkan referensi. Tunjukkan tren mutakhir agar riset kita ini relevan dengan diskusi global. Nah, kemudian dalam konteks untuk membangun clarity dan flow ini, ya alurnya perlu logis ya, dari background, gap, novelty, kontribusi, kalau mau dilanjutkan dengan signifikansi gitu ya. Ya, gunakan bahasa akademik yang padat, jelas, dan mengalir. Nah, ini flow itu maksudnya begitu ya, mengalir itu ya. Menggunakan bahasa yang akademik yang padat, jelas, dan mengalir. Ya, hindari kalimat-kalimat yang terlalu panjang-panjang, ya. Sebaiknya menggunakan kalimat-kalimat yang sederhana, ya, yang pendek-pendek saja sehingga tidak memunculkan banyak penafsiran yang membingungkan dari sisi panjang yang tidak fokus. Ya. Nah, ini pada sesi yang ini apa namanya yang sudah kita sampaikan ini ringkasannya inilah ya. Jadi sekali lagi, introduction ini adalah gerbangnya artikel bagian pertama yang membuka jalan menuju publikasi internasional. Ya. Jadi sekali lagi ini ringkasannya, reviewer menilai dari sini kesan awal ya, dari sini itu masih dari introduction. Kesan awal ditentukan oleh batas introduction. Jika jelas dan fokus, reviewer lebih percaya diri untuk melanjutkan membaca dan mereview dan menilai baik. Nah, sehingga sekali lagi bahwa gap novelty ya, dan kontribusi ini adalah kunci. Ya. Jadi kalau gap risetnya, artinya gap risetnya harus eksplisit, novelty-nya harus dinyatakan dengan tegas, sehingga dengan demikian akan menghasilkan kontribusi ilmiah, ya, kontribusi ilmiah yang bagaimana yang terukur dan relevan. Nah, kemudian berikutnya fungsi introduction dalam tutur Imrat ya. Jadi posisi dalam tutur Imrat ya, I-nya introduction sekali lagi, M-nya method riset dan discussion ini. Maka introduction ini adalah pintu masuk artikel membangun konteks dan arah riset. Makanya ini sering dikatakan introduction itu adalah skenario-nya. Ya. Skenario paper itu ada di introduction. Maka ini menjadi hal yang penting ya. Jadi kalau secara ukuran yang pentingnya ini di introduction memang. Tapi kalau secara orang mau mencuplik melihat awal, orang lihat judul dan abstrak. Nah, jadi ini saya ulangi ya. Jadi orang itu kalau mau baca, mau melihat sekilas, mau menilai paper bagus enggak, memang benar orang lihat judul dan abstrak. Tapi kalau sudah lihat judul dan abstrak, maka secara hakikat kekuatan paper itu ya dengan sangat mudah dan gamblang ketika dibaca di bagian introduction. Nah, makanya dianggap introduction ini pintu masuknya artikel mau diterima enggak dilihat dari introduction dalam konteks semesta bicara ini. Nah, sehingga fungsinya introduction di sini di slide yang bawahnya ini ada empat: memberi konteks, menjelaskan masalah, menunjukkan gap, dan mengarah ke tujuan riset. Nah, kadang kalanya memang orang membahasakan dengan kontribusi itu dengan tujuan. Ya. Membangun konteks artinya menjelaskan latar belakang dan urgensi topik, menunjukkan relevansi dengan dan tadi sudah kita sampaikan, menjelaskan masalah, menguraikan problem-problem spesifik yang ingin dipecahkan, menyajikan state of the art dan keterbatasan. Nah, jadi makanya dengan menyaji,
kita menyajikan state of art ya dari penelitian-penelitian dalam 5 tahun terakhir misalnya begitu dan kelebihan kekurangan keterbatasan masing-masing, maka di sana kita harapannya bisa membangun gap analisis ya celah riset. Nah, celah riset itulah yang kemudian kita masuk di sana ya. Menunjukkan gap riset, menyatakan kekosongan pengetahuan yang belum tertangani. Gap harus eksplisit dan didukung dengan literatur. Makanya ini kita harus mampu membangun state of art ini ya, mengurai itu sehingga akhirnya ya mengkait-kaitkan, menghubungkan, membangun cerita dari penelitian-penelitian yang terakhir itu, ya, itu kita susun ya puzzle-puzzlenya untuk membuat cerita. Cerita itu bisa historical, ya, ataupun eh, bisa metode yang lain, tidak historical tapi ya apa namanya bisa dari aspek kita melihat fenomena yang lainnya, ya. Nah, karena bisa jadi ada riset yang dikerjakan oleh seorang mahasiswa di tahun yang lebih baru, dia sebetulnya tidak terlampau lebih baik daripada yang penelitian sebelumnya. Nah, sehingga tidak mesti susunannya ini berbasis waktu, ya, tapi ya berbasis urutan yang seharusnya, ya. Artinya yang lebih baik ya di belakang, gitu. Ya. Nah, kemudian mengarah ke tujuan riset, menyampaikan tujuan penelitian yang menutup gap, gitu. Jadi tujuannya itu adalah menutup gap yang ada itu menyatakan novelty dan kontribusi ilmiah secara jelas. Jadi fungsinya introduction seperti itu. Jadi introduction ini memang ditujukan untuk menarik minat membaca ya sejak awal ya. Jadi karenanya introduction ini harus membuat pembaca ingin melanjutkan membaca. Kesan pertama menentukan apakah artikel dianggap relevan dan menarik. Nah, terus caranya bagaimana? Gunakan fakta yang mengejutkan. Ini kalau apa namanya di sini tuliskan gunakan fakta yang mengejutkan, tampilkan tren riset mutakhir, tekankan urgensi masalah. Ini strateginya seperti itu. Jadi contohnya gunakan fakta mengejutkan misalnya. Lebih dari 40 baterai EV gagal mencapai umur desain ketika diisi dengan fast charging. Nah, sehingga fakta mengejutkan ini memancing rasa ingin tahu. Jadi bukan sekedar buat bombastis ya, tapi memang ini juga terdukung oleh referensi. Saya begitu artinya perlu ada penekanan itu maksudnya ya. Nah, tampilkan tren riset mutakhir. Contoh, dalam 5 tahun terakhir publikasi tentang machine learning untuk manajemen baterai meningkat 300%. Nah, jadi sehingga orang itu melihat, oh, berarti ini lagi penting nih masalah ini, relevan ini. Ya, gitu. Menunjukkan bahwa topik adalah relevan dengan diskusi global. Nah, kalau nggak ada yang nitis dalam tahun-tahun terakhir ya, nggak ada fakta yang mengejutkan ya, berarti nggak menarik. Nah, makanya ini cara-cara untuk membuat supaya apa tema yang kita pilih itu eh, apa namanya di bagian introduction-nya ini bagus, maka tekniknya adalah gunakan fakta mengejutkan, tampilkan tren riset mutakhir, dan berikutnya adalah tekankan urgensi masalah. Ya. Contoh, ya ini masalah urgensi masalah. Tanpa model prediksi degradasi yang akurat, adopsi electric vehicle ya EV ini ya maksudnya EV massal akan terhambat. Nah, sehingga ini urgensi membuat pembaca merasa riset kita ini penting. Jadi strateginya untuk membuat supaya introduction menarik ini diantaranya di sini gunakan fakta mewujudkan, tampilkan tren riset mutakhir, tekankan urgensi masalah. Kemudian menyusun konteks penelitian. Ya. Nah, dalam konteks ini, ya konteksnya adalah latar belakang dan relevansi global. Menjelaskan mengapa topik riset ini penting, ya, baik secara akademik maupun secara praktis. Menunjukkan posisi riset dalam peta keilmuan internasional. Ini yang kita sebut dengan termnya konteks ini ya. Jadi latar belakang dari informasi global menjelaskan mengapa topik riset ini penting baik secara akademik maupun praktis sehingga dapat menunjukkan posisi riset kita dalam peta keilmuan internasional.